Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan Wafiqullah. berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan Waalaikumsalam. mohon izin bertanya. Bagaimana kiat-kiat untuk menjadi ibu rumah tangga yang selalu bahagia dan selalu bersyukur? Sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya asisten rumah tangga dan mengerjakan tugas monoton setiap harinya seorang diri, terkadang suka jenuh dan bosan. Kalau udah jenuh luar biasa, terkadang hati nggak bahagia dan bawaannya emosi terus dan marah-marah terus, sehingga anak jadi tempat pelampiasan amarah. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan yang luar biasa sebagai ibu rumah tangga, dan bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga yang bahagia dan selalu bersyukur? Syukron wa jazakallahu khairan, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Jadi masalahnya sebenarnya kembali kepada menerima enggak dengan kondisi yang ada. Kadang-kala datang kejenuhan. Dikatakan enggak punya asisten rumah tangga. Kan dia merasa ada yang kurang. Kalau ada pembantu kan enak. Bisa istirahat, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Mungkin dia bisa menikmatin beberapa program. Kalau ada pembantu di rumah, dia bisa jalan-jalan ini dan itu. Apa yang harus dia lakukan? Tadi sudah disampaikan. Caranya adalah dengan melihat kepada yang di bawah. Ketika nggak punya asisten rumah tangga, nggak ada yang bantuin kerjaan dia. Alhamdulillah, ini berarti Allah ingin semua pahala buat dirimu. Karena semua tetesan keringat, semua detik, menit yang dihabiskan untuk mengajar anak-anaknya, untuk menjaga amanah dari suaminya, untuk menjalankan tugas di rumah tersebut, itu full pahala buat dia. Kemudian kalau bicara kejenuhan itu datang, ingat dengan orang-orang yang lebih susah hidupnya dari kita. Ingat dengan orang-orang yang cacat. Dengan orang-orang yang kalau berjalan dia harus merangkak. Dengan orang-orang yang buta. Dengan orang-orang yang bisu. Dengan orang-orang yang terkena stroke. Dengan orang-orang yang lumpuh. Ketika dia mengingat seperti itu, insya Allah dia akan tumbuh perasaan, ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hilang kejenuhan itu. Mungkin dengan nonton. Engkau lihat di YouTube ya, kadang-kala ada acara ke tempat orang-orang yang susah. Ada orang-orang yang cacat, ini dan itu. Kau lihat, ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, agar mendapatkan kekuatan mengurusin urusan keluarga tanpa bantuan asisten rumah tangga. Maka sebelum tidur, jangan lupa untuk membaca yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah. Fatimah ini pernah mengeluh, tangannya itu sampai kasar dia, karena dia nggak punya tadi pembantu di rumah, sedangkan anaknya masih bayi, balita, punya anak lagi dia kepingin pembantu, minta sama Nabi SAW. Apakah dikasih pembantu? Enggak. Sama Nabi SAW dikasih amalan yang itu lebih baik dari pembantu. Maka sebelum tidur engkau baca bersama suamimu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu kata Nabi SAW. Khairun lakuma minal khadim. Lebih baik buat kalian daripada pembantu. Jangan melihat kepada yang di atas. Selalu melihat kepada yang di bawah. Ketika capek, lelah sama anak-anak nih ya. Yang kadang-kala menjadi sasaran amarah orang tuanya. Gunakan hal itu untuk bermain dengan mereka. Minta dipijit-pijitin sama anak-anak ya. Kemudian usahakan waktunya digunakan untuk berzikir mengingat Allah. Baca doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya kita perlu minta bantuan sama Allah Azza wa Jalla. Selain tadi kita perlu mengkondisikan
pandangan kita memandang selalu kepada yang di bawah kita. Insya Allah kita akan terus bersyukur sama Allah. Barakallahu fikna.